Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu la abraha hatta abluga majma'al bahraini aw amdi hukuba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajaba laha. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang berupa nikmat jasmaniyah maupun kenikmatan rohaniyah. Ada dua kenikmatan jasmaniyah yang Rasulullah SAW orang sering melupakan, adalah nikmat sehat dan nikmat umur. Dengan kesehatan yang oleh Allah berikan kepada kita dan dengan umur yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, maka gunakanlah kesehatan dan umur ini untuk selalu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal kebaikan kita sebagai bekal kita menuju ke akhirat kelak. Dan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita ini hendaklah kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menafsirkan ayat dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai ayat ke-82 yang berkisah tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan, ada yang menyebutnya sebagai Nabi Khidir atau ada yang menyebutkan sebagai Khidir saja. Kalau kita sebagai kaum muslimin tentu kita sudah tidak asing lagi dengan surat Al-Kahfi yang kurang lebih 110 ayat di surat ke-18 yang sudah biasa kita baca di saat hari Jumat, karena dari beberapa hadis Rasulullah SAW beberapa fadilah saat kita membaca surat Kahfi di saat matahari terbenam di hari Kamis sampai Jumat nanti pada saat matahari akan terbenam di hari Jumat setelah asar. Salah satunya hadis yang menyatakan bahwa kalau kita membaca surat Al-Kahfi maka akan ada disinari oleh Allah di antara kaki kita dan Ka'bah, dan itu akan saat kita, ada hadis yang lain menyatakan saat kita membaca surat Kahfi dan di situ saat itu turunnya Dajjal, karena kita mengimani bahwa sebelum hari kiamat ini akan datang, akan ada Dajjal yang akan turun, dan kalau kita membaca surat Kahfi maka Rasulullah SAW menjamin kita akan dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Dan di surat Kahfi ini menceritakan paling tidak ada 3 fitnah yang akan muncul di akhir zaman: fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan terkait dengan fitnah ilmu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60
sampai ayat ke-82. Dalam ayat 60 sampai 61 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahal hatta ablugha majma'al bahrani aw amdi hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Falamma balagha majma'al bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saruba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita mentadaburi surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai 82 ini, maka kita akan banyak dapatkan pelajaran yang penting bagi kita yang datang saat ini. Dan kalau ayat Al-Quran itu berbicara terkait dengan surat Al-Kahfi ini, suatu saat pasti akan terjadi lagi yang terkait dengan fitnah ilmu ini. Maka ini menjadi peringatan bagi kita terkait fitnah ilmu ini, dan bagaimana fitnah ilmu ini, dan bagaimana juga solusi untuk menghindari fitnah ilmu yang akan terjadi. Yang dikatakan sebagai fitnah ilmu adalah keburukan yang menimpa para penuntut ilmu agama sehingga membuat ilmunya itu tidak bermanfaat. Padahal kita ketahui seharusnya seseorang yang memiliki ilmu agama itu akan bermanfaat tidak hanya bagi pemiliknya, karena ini akan menjadi jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah SAW selalu berdoa agar ilmu itu selalu bermanfaat dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang pertama. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terlebih-lebih pada zaman akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, terkhususnya adalah fitnah ilmu ini. Kita mendapati banyak orang yang dia semangat mempelajari ilmu agama, namun bukannya lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, namun justru orang-orang itu lebih menjauhkan diri kepada Allah. Dia paham sekali tentang nahwu shorof, bahkan mohon maaf ada yang hafal Al-Quran, tetapi ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Justru dia dengan ilmu agama yang dia miliki, dia ingin mempengaruhi orang-orang lain untuk sesat. Naudzubillah min dzalik. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan kita. Pemahamannya sangat jauh dari apa yang ditutunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu kita sebut nama, tapi di antara kita sudah tahu bagaimana perilaku-perilaku orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang sangat memahami, tetapi dia menuntut ilmu itu tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia menjauhkan diri kepada Allah, dan dia juga mempengaruhi alam pikiran bagi kita. Kalau kita banyak baca di media-media sosial, banyak membaca buku-buku bagaimana mereka-mereka itu ingin menggelincirkan pola-pola pikir kita. Karena sekarang Samuel Huntington mengatakan sekarang adalah masanya perang pemikiran, qauzul fikri. Perang pemikiran ini banyak sekali orang itu disesatkan oleh paham-paham yang ada. Maka harus kita satukan, harus kita mulai dari awal. Kalau kita mencari ilmu, kita ridhoi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka pola-pola demikian ini justru dia akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari surat Al-Kahfi ini paling tidak ada 3 bentuk fitnah ilmu ini yang terjadi. Yang pertama adalah salah niat dalam menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahaya salah niat dalam mencari ilmu telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumarihi bihi syufaha aw yasdihu bihi wujuhun nas ilahi adkhalahu wahun nar. Barang siapa menuntut ilmu dengan maksud untuk bisa mendebat ulama, untuk menampakkan keilmuannya di hadapan yang lainnya, atau yang kedua untuk mendebat orang-orang yang bodoh, menanamkan keraguan pada orang-orang yang bodoh, atau yang ketiga agar menarik perhatian yang lainnya supaya orang yang banyak menerima pendapat-pendapatnya, Allah menyatakan maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga dampak buruknya adalah ilmu hanya menjadi hiasan lisan, bukan tumbuh dalam hati. Ilmu tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan ilmu yang dia dapatkan hanya digunakan untuk mencari keuntungan dunia, baik harta, baik popularitas, jabatan dan lainnya, bukan untuk keuntungan akhirat. Dan ini sangat berbahaya. Orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya dia manfaat untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana kisah Bal'am di masa Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kisah Ar-Rajal di zaman Rasulullah SAW. 2 orang ini adalah orang-orang yang berilmu agama yang tinggi. Bal'am adalah seorang ulama di zaman Nabi Musa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selalu berdoanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang raja yang ingin menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel meminta bantuan pada Bal'am, seorang ulama ini. Dibujuk terus, akhirnya Bal'am mau menuruti seorang raja ini untuk mendoakan Nabi Musa dan Bani Israel agar celaka. Tapi apa yang terjadi saat dia berdoa, doanya selalu lidahnya oleh dikatakan oleh Allah diselewengkan. Dia bukan berdoa untuk kehancuran Nabi Musa dan Bani Israel, tapi untuk kehancuran raja. Terus. Kemudian akhirnya dia bilang ke raja, kalau ingin menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel, kirim wanita-wanita tercantik dan ajak Bani Israel untuk berzina. Dan itu dilakukan. Akhirnya Bal'am yang seorang ulama akhirnya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena dia dengan ilmunya itu dia justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia mencari keuntungan. Maka di zaman sekarang pun juga masih banyak akan terjadi. Berulang sejarah itu dalam Al-Quran, pasti berulang. Kalau Al-Quran sudah menceritakan tentang Bal'am, maka di zaman sekarang pun sudah banyak Bal'am yang ada. Cirinya ya sama tadi. Dia mencari ilmu untuk mendebat ulama agar dia diketahui bahwa dia lebih tinggi ilmunya. Dia mencari ilmu, Rasulullah katakan, untuk keraguan agar orang-orang bodoh ragu. Dan dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saat ditanya bagaimana terkait dengan hukum A, hukum Homer, kalau dulu kita pernah ada cerita di zaman kerajaan, ada seorang raja yang bertanya kepada penghulu agama, apakah daging babi itu haram? Kalau daging babi halal tapi khinzir itu haram. Naudzubillah min dzalik. Hanya kata-kata yang dia selewengkan saja. Maka oleh karena itu, hendaklah kita niatkan mencari ilmu itu hanya untuk Allah. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu nanti itu justru menjadi fitnah bagi kita.
Kemudian yang kedua, fitnah ilmu yang kedua adalah sombong dengan ilmu yang dia miliki. Maka salah seorang ulama tabi'in Wahab bin Munahib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal lil ilmi duqyanan kaduqyanil almal. Sesungguhnya ilmu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan harta. Dalam buku An-Nubas fi Adabil Thalabil Ilmi, maknanya adalah sebagaimana orang yang berharta bisa sombong, maka orang yang berilmu pun bisa sombong. Dalam arti bagaimana harta bisa membuat orang sombong, demikian juga dengan ilmu yang dia miliki bisa menyombongkan dirinya. Maka di antara turunan dari kesombongan terhadap ilmu yang dia miliki adalah yang pertama, harus kita catat baik-baik bagi orang yang memiliki ilmu, terutama dari ilmu agama, merasa paling pandai. Ini yang harus hati-hati. Kalau kita mencari ilmu sudah, mohon maaf, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis-hadis, sudah hafal ini, kalau terbetik rasa sombong, ilmu saya ini yang paling tinggi, saya lulusan dari sini, saya lulusan dari sini, naudzubillah min dzalik. Kemudian turunan yang kedua sombong adalah setelah dia merasa paling pandai, meremehkan orang yang ilmunya lebih rendah. Alah ngono tok ora ngerti. Ini yang terkadang terucap. Alah ngaji ngono tok ora iso-iso. Naudzubillah min dzalik. Itu artinya apa? Dia sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Kemudian juga dia merasa ilmu yang dia dapatkan, ini yang hati-hati juga, berasal dari kecerdasan IQ yang dia miliki, dari usaha yang dia tempuh. Oh, saya sudah belajar ini sejak SD, sejak ini saya di pondok isi di sini. Merasa bahwa ilmu yang dia miliki sampai saat ini adalah merasa kecerdasannya. Saya turunan dari seorang yang pandai, dari jalur yang pandai, naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang demikian Rasulullah menyatakan dia akan suka berdebat untuk menunjukkan kedalaman ilmunya. Dan yang penting adalah sulit menerima kebenaran karena merasa paling benar. Ini hati-hati juga. Sulit menerima kebenaran karena dia merasa yang paling benar. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW, hadis-hadis dari Rasulullah banyak sekali Rasulullah terkait dengan bacaan, misalnya basmalah, apakah izahar dan sebagainya. Maka kita harus belajar Islam ini, belajar agama ini secara kafah, dan jangan sampai kita mudah menyalahkan orang-orang yang lain. Karena ini kalau terjadi, ini termasuk fitnah ilmu yang kita miliki, karena kesombongan dari ilmu yang kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, fitnah ilmu itu adalah ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Tujuan mencari ilmu adalah mengamalkannya. Maka seseorang tidak dikatakan berilmu hingga ia mengamalkan apa yang telah ia ilmui. Begitu pula dasar dari amal itu adalah ilmu. Maka amal seseorang tidak akan diterima jika tidak didasarkan ilmu yang benar. Berdasarkan dua hal ini, Allah mencela orang yang berilmu tanpa beramal, dan mencela pula orang yang beramal tanpa ilmu. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka di antara dampak buruk ilmu tanpa amal dan amal tanpa ilmu adalah yang pertama, menyembunyikan kebenaran. Dia tahu tapi dia tidak sampaikan. Ini juga hati-hati. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah karena dia tidak tahu bid'ah ya sesuatu yang dia adakan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan membuang sebagian yang lainnya. Hati-hati juga ini. Juga memperjualbelikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka bagaimana solusi kalau kita mendapatkan yang dikatakan sebagai fitnah ilmu tadi? Yang pertama, hadirkan keikhlasan dalam belajar.
Ikhlas adalah syarat dalam setiap ibadah, termasuk dalam thalabul ilmi. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan ketawadhu, rendah diri. Menumbuhkan sifat tawadhu menjadi solusi kedua agar terhindar dari fitnah ilmu, yaitu jangan sampai dengan ilmu yang kita miliki kita sombong. Sifat tawadhu ini tunjukkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Khidir, oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Kalau kita baca dalam beberapa tafsir, Nabi Musa pernah menyatakan bahwa saat itu yang paling tinggi ilmunya adalah Nabi Musa, tidak ada yang meningginya. Maka Allah merintahkan Nabi Musa untuk mencari ilmu pada Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Sifat tawadhu akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Karena ada dua jenis orang yang sulit mendapatkan ilmu. Ini menjadi catatan bagi kita, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Kalau dia sudah punya sifat sombong, merasa dirinya paling benar, padahal kita tahu di atas langit pasti ada langit. Pasti ada langit lagi. Kalau kita merasa ini saat ini kita terpandai di kampung kita, mungkin di kampung sebelah akan lebih pandai lagi, ada yang itu. Maka sifat tawadhu ini harus kita jadikan sebagai tolak ukur saat kita mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, solusi adalah jangan tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu adalah amanah yang harus kita jaga. Kelak ilmu yang kita miliki akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah saat mencari ilmu dan amanah setelah mendapatkannya. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa takhalana wa iyyakum fi sumratil mujahidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Allah